Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Selanjutnya, untuk menyimpulkan unsur intrinsik, peserta didik harus mengetahui dulu unsur intrinsik itu terbagi menjadi berapa bagian dan apa saja pengertiannya. Yang pertama, ada tema. Tema ialah ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. Jadi, tema ini adalah hal yang paling utama dan hal utama yang dibahas pada cerita itu. Misalkan tentang kekecewaan. Jadi cerita itu dari awal sampai akhir cerita membahas tentang kekecewaan dari tokoh utamanya. Maka temanya adalah kekecewaan. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam sebuah cerita. Itu dimaksud dengan tokoh. Selanjutnya, penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak atau karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Misalnya, karakternya baik, jahat, suka menolong, pekerja keras. Selanjutnya, yang ketiga ada latar. Latar terbagi menjadi tiga. Yang pertama, latar waktu, tempat, dan suasana. Latar waktu contohnya pada siang hari, pada malam hari, pada sore hari, jam 10, jam 11. Selanjutnya ada latar tempat, misalnya di pantai, di hotel, di pasar, dan lain sebagainya. Kemudian ada suasana. Suasana menyedihkan, suasana menegangkan, menakutkan. Selanjutnya ada alur. Alur terbagi menjadi tiga. Yang pertama, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kalau alur maju berarti tahapan alurnya dari perkenalan sampai penyelesaian masalah atau resolusi urutannya secara runtut. Kalau mundur berarti maka tahapannya dari mundur ke depan. Dari belakang ke depan. Nah, kalau campuran itu berarti gabungannya. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang terbagi menjadi tiga. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata aku, saya. Sudut pandang orang kedua, kamu, engkau, Anda. Nah, sudut pandang orang ketiga menggunakan nama tokoh, misalnya namanya Randy, namanya Adi, namanya Eri. Selanjutnya ada selanjutnya ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Misalnya cerpen itu memberikan makna atau pesan kepada pembaca untuk menghormati kedua orang tuanya, atau pesannya supaya rajin belajar. Dan selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini merupakan bentuk pengarang mengekspresikan pikiran atau idenya melalui bahasa tulis, baik itu kalimat, dialog, atau kata-kata. Bahasa dalam cerpen misalnya ada bahasanya yang sulit dipahami, ada yang formal, ada yang menggunakan bahasa gaul. Nah, itu tadilah penjelasan mengenai unsur-unsur pembangun pada teks cerita pendek. Jika kalian sudah mengetahui pengertiannya tadi,
Maka kalian bisa menyimpulkan dari unsur-unsur pembangun itu yang kalian baca di cerpen. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan hari ini. Sehat selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.